Prabowo jajal KA Nusantara Explorer Batang, Jakarta. Presiden Prabowo serahkan kunci rumah subsidi program FLPP. Jembatan Perintis Garuda buka akses pelajar pedalaman Aceh. Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan kembali hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi seputar agenda Presiden Prabowo Subianto. Bersama saya, Tiara Dianti, dan inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Pemirsa, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul tiba di Jakarta Senin sore. Kedatangan PM Thailand ini merupakan bagian dari kunjungan resmi ke Indonesia dan akan diisi pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Pesawat yang membawa Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul beserta delegasi mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Halim Perdana Kusuma, PM Thailand disambut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Chaniago, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand Hari Prabowo, serta sejumlah pejabat Indonesia dan Thailand. Prosesi penyambutan diawali dengan upacara kehormatan dengan pasukan jajar kehormatan berdiri menyambut kedatangan Perdana Menteri Thailand. Korps musik turut mengiringi prosesi, sementara meriam salvo dilepaskan sebagai bentuk penghormatan kepada Perdana Menteri Thailand yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia. Usai prosesi kenegaraan, Perdana Menteri Anutin disuguhi penampilan tari tradisional Indonesia. Suguhan budaya ini menjadi bagian dari penyambutan sekaligus menunjukkan keramahan Indonesia dalam menerima tamu negara. Selanjutnya, Perdana Menteri Thailand beserta delegasi menuju Istana Merdeka, Jakarta. Di Istana Merdeka, Perdana Menteri Anutin dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan kedua pemimpin akan membahas penguatan kerjasama bilateral Indonesia dan Thailand di berbagai bidang, serta sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama. Kunjungan resmi Perdana Menteri Thailand ke Indonesia diharapkan semakin mempererat hubungan persahabatan kedua negara, sekaligus memperkuat kemitraan Indonesia dan Thailand dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang di kawasan maupun tingkat global. Kedatangan Perdana Menteri Anutin Chanvirakul menjadi momen penting dalam upaya memperkuat hubungan Indonesia dan Thailand. Selain membahas kerjasama bilateral, pertemuan dengan Presiden Prabowo juga diharapkan memperkuat koordinasi kedua negara dalam merespon dinamika kawasan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang telah memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam. Kerjasama ini jadi bagian dari upaya Indonesia dan Thailand memperkuat pemberantasan kejahatan transnasional. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat memperkuat kerjasama keamanan dan pertahanan untuk menjaga stabilitas kawasan. Prabowo menilai kerjasama pertahanan Indonesia dan Thailand perlu terus ditingkatkan, diantaranya melalui peningkatan latihan bersama serta pertukaran perwira dalam program pendidikan dan pelatihan militer. Di bidang industri pertahanan, Thailand juga menyatakan kesiapan memperluas kerjasama dengan Indonesia. Perdana Menteri Anutin menyebut, Thailand siap memasok 36 kendaraan lapis baja amfibi beroda atau UAV untuk Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Kerjasama pertahanan juga akan diperluas melalui partisipasi Indonesia dalam pameran pertahanan dan keamanan di Thailand yang akan digelar pada November tahun depan. Selain pertahanan, kedua pemimpin membahas pemberantasan kejahatan transnasional termasuk online scam. Prabowo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Thailand atas kerjasama dalam memfasilitasi pemulangan WNI korban online scam. Jumlah WNI yang telah difasilitasi pemulangannya mendekati 1.000 orang. Untuk memutus rantai kejahatan lintas negara, Indonesia dan Thailand sepakat memperkuat pertukaran informasi dan intelijen, investigasi bersama, serta pelacakan aliran keuangan. Kedua negara juga mendorong penguatan Transnational Referral Mechanism atau TRM. Mekanisme ini ditujukan untuk mempercepat perlindungan, identifikasi, dan pemulangan korban kejahatan transnasional secara aman dan bermartabat. Thailand juga mendorong penguatan kerjasama di dalam ASEAN untuk memberantas online scam, perdagangan orang hingga perdagangan narkotika.
Di tengah meningkat ketidakpastian global, semakin kompleksnya tantangan keamanan non-tradisional, Indonesia dan Thailand harus terus memainkan peran kepemimpinan dalam memperkuat ketahanan dan relevansi ASEAN. Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand. Pertemuan Prabowo dan Anutin menegaskan komitmen Indonesia dan Thailand untuk memperkuat kemitraan strategis. Kerjasama pertahanan, industri alutsista, hingga pemberantasan kejahatan transnasional diharapkan semakin memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. PM Thailand Anutin Charnvirakul menyerahkan medali kehormatan kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo disebut sebagai tokoh ikonik yang dihormati militer Thailand. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul memberikan penghormatan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dengan menyerahkan medali kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand. Anutin menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok ikonik yang dihormati kalangan militer Thailand. Dalam kunjungan kenegaraan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 3 Agustus, Anutin menyampaikan bahwa para pejabat senior dan jenderal muda Thailand memiliki kekaguman terhadap perjalanan militer Prabowo. Ia juga menilai hubungan pertahanan Indonesia-Thailand akan terus diperkuat melalui latihan bersama dan kerjasama keamanan. Before I making a trip here, when I called upon my senior army officials to brief me for our visit this time, you sir are really a military icon, and many of our young generals, they admire your performance, and everybody vow to accompany my delegation to meet you today. So I've brought some medals that. Di kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas penghormatan tersebut dan menyebut medali kehormatan ini sebagai simbol persahabatan, kepercayaan, serta hubungan erat antara Indonesia dan Thailand. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yang Mulia dan pemerintah Kerajaan Thailand atas tanda kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand yang akan dianugerahkan kepada saya. Penghargaan ini di luar dugaan saya dan saya anggap sebagai cerminan dari kepercayaan, persahabatan, saling menghormati, dan eratnya hubungan antara Indonesia dan Thailand. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo mendorong penguatan kerjasama pertahanan Indonesia dan Thailand untuk menjaga stabilitas kawasan. Kedua negara sepakat meningkatkan kolaborasi militer dan keamanan. Upaya memperkuat stabilitas keamanan kawasan menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul. Kedua pemimpin sepakat meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 3 Agustus, Presiden Prabowo mendorong peningkatan latihan bersama, pertukaran perwira, serta kerjasama pendidikan antara Angkatan Bersenjata Indonesia dan Thailand. We should increase exchange of our officers in training and in education. Di kesempatan yang sama, Thailand juga menyatakan kesiapan memperluas kerjasama industri pertahanan
termasuk menawarkan 36 kendaraan lapis baja amfibi beroda untuk Korps Marinir TNI AL, serta memperkuat kemitraan pertahanan kedua negara. That we should expand cooperation in the defense industry and Thailand is ready to supply 36 amphibious wheeled armored vehicle or AWAF for the Indonesian Marine Corps. This model is currently in active service in our Royal Thai Marine Corps, and I'm so thankful that you gave us this opportunity to have our products being used in your country. Thailand juga mengundang Indonesia mengikuti pameran pertahanan dan keamanan guna membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan PM Thailand Anutin Charnvirakul sepakat meningkatkan perdagangan bilateral hingga 20 miliar US dollar pada 2030. Kedua negara memperkuat kerjasama ekonomi melalui kemitraan strategis. Indonesia dan Thailand sepakat memperkuat kerjasama ekonomi dengan target peningkatan nilai perdagangan bilateral hingga mencapai 200 miliar USD pada 2030. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan strategis kedua negara. Komitmen itu disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto usai menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta. Kedua pemimpin juga mengadopsi roadmap kemitraan strategis Indonesia-Thailand 2026-2030 sebagai pedoman kerjasama di berbagai sektor. Ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan bilateral kita. Kami optimis target perdagangan sebesar US dollar 20 miliar pada tahun 2030 dapat dicapai melalui implementasi roadmap kemitraan strategis. Kita juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ketahanan pangan terkait teknologi pertanian, logistik, pengolahan pangan hingga ketahanan rantai pasok. Dengan keunggulan masing-masing di sektor industri halal, Indonesia dan Thailand dapat saling mendukung dalam membangun rantai nilai industri halal regional dan kerjasama ekonomi akan diperluas melalui peningkatan investasi, akses pasar, ketahanan pangan, energi, ekonomi digital, serta pembentukan Joint Trade Commission. Perdana Menteri Anutin menilai Indonesia dan Thailand memiliki potensi besar untuk meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas wafatnya Putri Kerajaan Thailand dan ucapan selamat ulang tahun untuk Raja Thailand. Momen tersebut jadi bentuk penghormatan dan kedekatan hubungan Indonesia-Thailand. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pesan duka dan doa kepada Kerajaan Thailand atas wafatnya Putri Bachrakitiyapa. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat bertemu Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta. Selain menyampaikan bela sungkawa, Presiden Prabowo juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Raja Thailand Maha Vajiralongkorn serta mendoakan kesehatan dan kekuatan dalam memimpin negara. Presiden Prabowo menyebut dirinya memiliki hubungan panjang dengan Raja Thailand sejak keduanya masih menjadi prajurit. Before we continue, I wish to convey our deepest condolences on behalf of Indonesia and on my personal behalf to the royal family and the people of Thailand on the passing of Her Royal Highness Princess Bachrakitiyapa. Our thoughts and prayers are with you during this difficult time. I would also like to extend my warmest birthday greetings to His Majesty King Maha Vajiralongkorn, Phra Vajira Klau Chau Yu Hua. May His Majesty continue to be blessed with good health, happiness, and strength in leading the Kingdom of Thailand. As you know, I have a
very long personal relationship with His Majesty. We were both soldiers when we were young. So we have fond memories, and actually when we meet, it's like old soldiers talking about old times. Dalam kesempatan tersebut, Perdana Menteri Thailand Anutin juga menyampaikan belasungkawa kepada Indonesia atas insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Thailand turut mendoakan para korban dan keluarga yang terdampak musibah tersebut. Our meeting without expressing my deepest condolences on behalf of Thai people for the tragic fiery fire in Indonesia yesterday. Our thoughts are very much with the victims and their families, and I hope that there will be no more casualties. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menjajal perjalanan KA Nusantara Explorer dari Batang menuju Jakarta. Setibanya di Stasiun Manggarai, Presiden Prabowo menyapa warga yang menyambutnya. Presiden Prabowo Subianto mencoba langsung perjalanan KA Nusantara Explorer dari Stasiun Batang menuju Stasiun Manggarai, Jakarta. Usai menghadiri sejumlah agenda di Jawa Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Perjalanan tersebut dilakukan bersama rombongan terbatas. Kereta api Nusantara Explorer merupakan kereta wisata yang digagas Presiden Prabowo untuk mendukung pengembangan pariwisata nasional dan masih dalam tahap uji coba. Kereta buatan PT KAI ini menghadirkan konsep luxury sleeper train dengan fasilitas kelas premium termasuk restoran dan lounge. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut, kereta api Nusantara Explorer merupakan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat pariwisata nasional. Ia mengatakan pengembangan kereta ini juga diarahkan agar terhubung dengan destinasi wisata unggulan. Catatan ya tentunya, namun tidak sekedar berkenaan dengan masalah kualitas atau fasilitas yang dibuat oleh PT KAI, tetapi juga tadi diskusinya sudah langsung kepada beberapa destinasi-destinasi wisata yang ada konsekuensi. Ternyata kita harus juga merevitalisasi atau menghidupkan kembali jalur-jalur kereta. Menurut kami tadi yang sempat diajak untuk menengok ke dalam interior kabin gerbong, kita cukup mengapresiasi bahwa sekarang PT KAI mampu untuk memproduksi gerbong kereta api berkelas dunia, berkelas internasional. Dalam perjalanan, Presiden meninjau fasilitas serta interior kereta. Setibanya di Stasiun Manggarai, Jakarta, Presiden Prabowo disambut antusias warga yang meminta bersalaman dan berfoto bersama, hingga menciptakan suasana hangat di akhir kunjungan kerjanya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga sejarah bangsa. Presiden menyebut bangunan bersejarah sebagai bagian dari identitas nasional. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, Kamis 30 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan pentingnya melestarikan bangunan bersejarah sebagai bagian dari menjaga identitas bangsa. Menurut Presiden, Stasiun Semarang Tawang memiliki nilai historis karena pernah digunakan Presiden pertama RI Soekarno untuk menjalankan tugas kenegaraan pada awal masa kemerdekaan. Karena itu, revitalisasi stasiun dinilai tidak hanya mempertahankan bangunan, tetapi juga menjaga jejak sejarah bangsa. Kepala negara berharap pelestarian bangunan cagar budaya dan warisan bersejarah terus dilakukan sebagai wujud menjaga identitas serta warisan bangsa bagi generasi mendatang. Sejarah mencatat bahwa Presiden Republik Indonesia yang pertama menggunakan stasiun ini untuk berangkat ke daerah-daerah lain untuk menjalankan tugas negara di awal kemerdekaan. Menjaga, melestarikan Stasiun Tawang ini tidak hanya menjaga dan melestarikan satu bangunan, tapi juga menjaga identitas dan menjaga memori dan perjalanan sejarah kita. Bangsa
yang besar tidak boleh melupakan sejarah. Kita harus melestarikan kuil-kuil, kita harus melestarikan semua bangunan-bangunan ribuan tahun, ratusan tahun yang lalu. Itu bagian dari sejarah kita, bagian dari identitas kita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini Kamis 30 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo serahkan kunci rumah subsidi program FLPP. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN tahun 2026. Pelantikan menandai dimulainya masa pendidikan para calon kader pemerintah yang akan dipersiapkan untuk mengabdi di berbagai daerah di Indonesia. Upacara pelantikan berlangsung hikmat dan dihadiri para pejabat pemerintah serta keluarga Praja Muda. Para praja resmi mengikuti tahap awal pendidikan setelah dinyatakan lulus seleksi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun karakter, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian bagi seluruh praja muda. Para praja juga diminta menjadi aparat pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah berharap pendidikan di IPDN dapat melahirkan sumber daya manusia yang profesional, berkompeten, dan mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan di masa mendatang. Pelantikan Praja Muda menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan kader aparatur sipil negara yang akan mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2026. Dalam upacara yang berlangsung di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Presiden melantik 1.177 perwira remaja TNI dan Polri. Sebanyak 1.177 calon perwira remaja resmi dilantik, terdiri dari 512 lulusan Akademi Militer, 229 lulusan Akademi Angkatan Laut, 154 lulusan Akademi Angkatan Udara, serta 282 lulusan Akademi Kepolisian. Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo menyematkan tanda pangkat kepada 4 perwira remaja peraih penghargaan Adi Makayasa sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik dan kepemimpinan mereka. Presiden juga memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah perwira TNI dan Polri. Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan selamat kepada seluruh perwira remaja yang resmi dilantik. Presiden menegaskan pelantikan bukan merupakan akhir dari perjalanan, melainkan awal pengabdian kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Presiden juga mengingatkan para perwira remaja agar memegang teguh sumpah jabatan, menjunjung tinggi kehormatan institusi, serta siap mengabdi dan berkorban demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para perwira remaja TNI dan Polri agar menjunjung tinggi integritas, tidak menyalahgunakan jabatan, serta menjauhi korupsi dan segala bentuk pelanggaran hukum. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bahwa integritas merupakan kehormatan seorang perwira. Kepala negara mengingatkan agar para perwira tidak pernah menyalahgunakan jabatan, tidak tergoda korupsi maupun penyelewengan, serta menjauhi narkoba, judi, dan pelanggaran hukum lainnya. Hari ini bukan sekedar upacara. Hari ini bukan garis akhir
Hari ini adalah awal sebuah pengabdian pada bangsa dan negara. Saudara-saudara telah bersumpah untuk bila perlu memberi jiwa dan ragamu untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Pangkat pertama yang saudara terima hari ini bukan sekedar kehormatan. Pangkat adalah amanah rakyat Indonesia. Pangkat adalah kepercayaan rakyat Indonesia. Pangkat adalah harapan rakyat Indonesia. Mulai hari ini, saudara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Jangan ada loyalitas korps yang sempit. Integritas adalah kehormatan seorang perwira. Jangan pernah menyalahgunakan jabatan. Jangan pernah tergoda korupsi, penyelewengan. Jangan pernah berkompromi dengan narkoba, judi, atau pelanggaran hukum lainnya. Sekali saudara mengkhianati rakyat, saat itu pula saudara kehilangan. Presiden juga menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan dua institusi yang memegang peran vital bagi kelangsungan bangsa dan negara. Karena itu para perwira diminta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta terus meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan. Prabowo mengingatkan para perwira dibesarkan dengan dukungan rakyat, sehingga harus mengabdi sepenuhnya untuk melindungi, mengayomi, dan membela masyarakat. Menurut Presiden, rakyat tidak menuntut kesempurnaan, namun mengharapkan kejujuran, keadilan, dan kehadiran perwira saat dibutuhkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta para perwira muda Tentara Nasional Indonesia atau TNI agar senantiasa setia kepada rakyat, bangsa, dan negara. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa TNI Polri tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta. Ingatlah selalu, saudara lahir dari rakyat, dididik dengan uang rakyat. Pakaian yang kau pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah dari rakyat. Makanmu dari rakyat. Gajimu dari rakyat. Mengabdi selalu untuk rakyat. Jadilah pelindung, pengayom, dan pembela rakyat. Rakyat tidak menuntut saudara sempurna. Rakyat menuntut saudara jujur, saudara berani, saudara adil, dan selalu saudara muncul dan hadir ketika dibutuhkan. Hari ini rakyat Indonesia menitipkan masa depan bangsa di pundak saudara-saudara. Jangan pernah kecewakan kepercayaan ini. Berjuanglah dengan keberanian. Memimpinlah dengan keteladanan. Pemimpin
memimpin dari depan, memimpin dengan contoh, berbakti, mengabdi dengan tulus dan ikhlas. Pemirsa, Presiden Prabowo menyerahkan kunci rumah subsidi dalam akad massal KPR VLPP di Batang, Jawa Tengah. Program ini jadi langkah pemerintah menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyerahan kunci rumah subsidi menjadi salah satu rangkaian dalam acara akad massal 62.000 unit KPR rumah subsidi dan KUR perumahan senilai 880 miliar rupiah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyerahkan kunci secara simbolis kepada sejumlah penerima manfaat dari berbagai profesi. Para penerima manfaat tersebut diantaranya Dwi Suryanto, pelaku usaha bengkel, Jovam Firdaus, pengemudi ojek daring, Nilam Cahya Ayuku Sumawati, buruh, serta Nur Suciana, seorang guru TK. Penyerahan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Akad massal KPR FLPP ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan tersebut menjadi rangkaian ketiga setelah sebelumnya digelar di Cilengsi, Bogor pada 29 September 2025 dan Serang, Banten pada 20 Desember 2025. Hingga Juli 2026, sebanyak 107.410 MBR telah menerima pembiayaan FLPP dengan tingkat keterhunian mencapai 93,35%. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menyelesaikan persoalan sampah nasional. Presiden menyebut kebersihan lingkungan menjadi bagian dari harga diri bangsa. Sampah harus kita kendalikan dan insya Allah dalam 1 tahun ini, 2 tahun ini kita akan bikin perubahan drastis. Kita akan kendalikan sampah di akhir 2027. Masalah sampah di Indonesia saya minta sudah selesai. Persoalan sampah menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia. Presiden Prabowo menargetkan masalah sampah nasional dapat terkendali secara menyeluruh pada akhir 2027 melalui kerjasama pemerintah pusat dan daerah. Dalam acara akad massal KPR Rumah Subsidi dan KUR di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis 30 Juli, Presiden menegaskan tidak boleh ada lagi tumpukan sampah yang mengganggu lingkungan. Ia meminta seluruh pihak berkomitmen menjaga kebersihan demi keindahan dan kenyamanan masyarakat. Sampah harus kita kendalikan dan insya Allah dalam 1 tahun ini, 2 tahun ini kita akan bikin perubahan drastis. Kita akan kendalikan sampah di akhir 2027. Masalah sampah di Indonesia saya minta sudah selesai. Tidak ada lagi gunung sampah. Ini akan kita capai. Kita juga perlu hidup dalam alam yang indah estetikanya. Karena ini adalah salah satu upaya daya tarik untuk pariwisata. Pariwisata adalah pencipta lapangan kerja yang sangat besar. Saudara-saudara. Tapi wisatawan tidak akan mau datang ke kota yang jorok. Dia tidak akan datang ke pantai penuh plastik dan sampah. Selain tidak sehat untuk kita, tidak bagus untuk harga diri kita. Kita harus bertekad membersihkan semua kota kita, membersihkan semua kali kita, membersihkan semua sungai kita. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyebut persoalan sampah juga berkaitan dengan sektor pariwisata dan citra bangsa. Ia meminta kepala daerah, TNI, serta Polri ikut bergerak membersihkan kota, sungai, dan lingkungan agar Indonesia menjadi lebih bersih dan menarik bagi wisatawan.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin dan sejumlah asosiasi pengusaha lainnya. Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan tantangan ekonomi nasional, sekaligus upaya memperkuat perekonomian dari daerah. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin dan sejumlah asosiasi pengusaha lainnya ke Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026. Dalam pertemuan ini, Kamar Dagang dan Industri Indonesia turut memboyong perwakilan dan pengurus dari 38 provinsi yang dipimpin oleh Anindya Bakri untuk bertemu dengan kepala negara. Adapun selain mengundang para pelaku usaha, pertemuan ini juga turut dihadiri oleh sejumlah menteri dari jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dalam membangun suatu bangsa diperlukan kerjasama antar pihak khususnya pemerintah dan sektor swasta. Terlebih di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi saat ini, diperlukan sinergitas agar Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan mandiri. Masalah nation building, masalah pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang, sangat berat. Dan dalam proses ini, sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita bahwa ekonomi tidak bisa dipisahkan dari politik, dari budaya, dari bahkan dari agama, bahwa pembangunan suatu bangsa adalah pembangunan lintas sektor. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri mengungkapkan bahwa para pengusaha mendukung penuh sejumlah program dan inisiatif pemerintah, mulai dari berperan aktif dalam program makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah. Selain itu, Anindya pun menegaskan bahwa para pengusaha optimis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat membawa Indonesia keluar dari negara middle income trap menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Dan kami juga mencatat, Pak, bahwa upaya dari pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penguatan daripada program yang ada sangat positif dan diterima oleh pasar dan bisa dilihat daripada hasil daripada reaffirmation dari rating yang kita lihat dari lembaga dunia. Kami juga melihat bahwa upaya Danantara bukan saja untuk menjadi garda terdepan, tapi menjadi suatu lembaga yang crowding in atau membawa juga kesempatan kerjasama dengan berbagai pihak, dan Kadin tentu sangat siap untuk bersama-sama lembaga Danantara tersebut. Kedepannya, Pak Presiden, kami berharap bahwa Kadin bisa bekerjasama dan bahu-membahu dengan pemerintah, dan mudah-mudahan Pak Presiden juga selalu sehat dan bisa memimpin kita bukan saja keluar daripada tantangan ini, tapi juga bisa maju menuju 8%. Diketahui pertemuan antara kepala negara bersama dengan para pelaku usaha telah terjadi beberapa kali. Pada tahun lalu, Presiden Prabowo telah memberikan arahan kepada anggota Kadin yang bakal berangkat retret. Kemudian pada bulan Februari 2026 terdapat pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, serta 1 hari berselang bersama dengan 5 pengusaha nasional seperti Prajogo Pangestu hingga Antoni Salim. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar harga BBM subsidi tidak dinaikkan di tengah dinamika harga minyak dunia. Sementara harga BBM non-subsidi dapat disesuaikan mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Kita juga yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk sesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan, kira-kira begitu. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar harga BBM subsidi tidak dinaikkan di tengah dinamika harga minyak dunia.
Arahan tersebut disampaikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut Presiden meminta pemerintah menjaga harga BBM subsidi agar tidak mengalami kenaikan. Kebijakan berbeda diterapkan untuk BBM non-subsidi yang harganya dapat disesuaikan dengan harga pasar. Jika harga minyak dunia turun, harga BBM non-subsidi juga diminta untuk ikut turun. Dalam rapat terbatas tersebut, Bahlil juga melaporkan perkembangan program hilirisasi sejumlah perusahaan nasional. Perusahaan yang mendapatkan perpanjangan dari PKP 2B menjadi IUPK memiliki kewajiban untuk menjalankan program hilirisasi. Presiden Prabowo menegaskan kewajiban hilirisasi harus dijalankan sesuai aturan. Jika ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah diminta segera mengambil langkah terukur. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kami membahas terkait dengan perkembangan daripada harga minyak dunia yang terus terjadi dinamika yang sangat tinggi. Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia turun, kita juga yang non subsidinya juga dipertimbangkan untuk sesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan, kira-kira begitu. Pemerintah menegaskan dinamika harga minyak dunia akan terus dipantau. Sementara harga BBM subsidi dipastikan tetap dan penyesuaian BBM non subsidi akan mempertimbangkan pergerakan harga minyak dunia. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Payu, Sinpo TV melaporkan. Jembatan Perintis Garuda buka akses pelajar pedalaman Aceh. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan. Pemirsa, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah menghentikan kebocoran anggaran untuk meningkatkan efisiensi belanja negara. Dana tersebut dialihkan untuk mendukung program prioritas seperti MBG, pembangunan jembatan dan rehabilitasi sekolah. Saat menghadiri peringatan hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Kamis 23 Juli malam, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus berupaya menghentikan kebocoran anggaran dan meningkatkan efisiensi belanja negara. Presiden Prabowo menyebut langkah efisiensi tersebut dilakukan agar setiap rupiah anggaran dapat dimanfaatkan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti makan bergizi gratis, pembangunan jembatan, dan rehabilitasi sekolah. Program MBG ditargetkan memberikan manfaat bagi 83 hingga 85 juta masyarakat dengan dukungan 30.000 dapur yang diproyeksikan menciptakan jutaan peluang kerja di berbagai daerah. Ini sedang kita hentikan. Ini yang kita hemat. Dari beberapa bulan pertama pemerintah yang saya pimpin, kita bisa menghemat lebih dari 300 triliun. Ini yang kita gunakan untuk makan bergizi. Ini yang kita gunakan untuk jembatan tadi yang disebut. 5.000 jembatan kita bangun sampai Desember 2026. 5.000 jembatan. Kalau perlu tahun depan kita bangun lebih. Rakyat di desa tidak bisa nunggu. Mereka tidak mau nunggu lagi. Selain itu, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur dan pendidikan melalui pembangunan 2.500 jembatan gantung hingga Agustus 2026, serta revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia. Program revitalisasi pendidikan pada 2025 telah menjangkau 16.167 satuan pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas fasilitas belajar bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menunjuk TNI Angkatan Darat sebagai pelaksana program Jembatan Garuda.
Keputusan diambil untuk mempercepat pembangunan jembatan di daerah terpencil, terisolasi, dan wilayah terdampak bencana. Secara keseluruhan, program ini merupakan upaya percepatan penyediaan akses dasar bagi masyarakat di daerah terpencil. Pemerintah menjelaskan penunjukan TNI Angkatan Darat dalam program Jembatan Garuda dilakukan karena Satuan ZENI memiliki kemampuan teknis dalam membangun jembatan, didukung jaringan satuan hingga ke wilayah terpencil. TNI Angkatan Darat juga dinilai berpengalaman melaksanakan pembangunan infrastruktur melalui program TNI Manunggal, membangun desa, dan berbagai operasi kemanusiaan. Di sisi lain, program Jembatan Garuda dibentuk setelah pemerintah menerima banyak laporan mengenai warga, termasuk anak-anak sekolah yang harus menyeberangi sungai dengan risiko tinggi akibat belum tersedianya jembatan yang layak. Selain membuka akses ke daerah terpencil, pembangunan Jembatan Garuda juga ditargetkan mendukung distribusi hasil pertanian, memperlancar akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta mempercepat penanganan wilayah terdampak bencana. Secara keseluruhan, program ini merupakan upaya percepatan penyediaan akses dasar bagi masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, dan wilayah terdampak bencana dengan titik fokus utama untuk membuka konektivitas yang selama ini menghambat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi. Bagian kedua tentang pelaksana yaitu TNI Angkatan Darat. Penunjukan TNI Angkatan Darat sebagai pelaksana program ini didasari sejumlah pertimbangan. Satuan ZENI TNI Angkatan Darat memiliki kemampuan teknis pembangunan jembatan didukung jaringan komando kewilayahan yang menjangkau hingga tingkat desa. Pemerintah berharap percepatan pembangunan Jembatan Garuda mampu membuka keterisolasian wilayah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses yang lebih cepat, aman, dan merata. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Rampungnya pembangunan jembatan perintis Garuda di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah disambut penuh sukacita oleh masyarakat. Para siswa SD Negeri 10 Linge menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan TNI atas hadirnya jembatan yang membuka akses bagi wilayah pedalaman. Di pedalaman Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, kehadiran jembatan perintis Garuda membawa kebahagiaan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Para siswa SD Negeri 10 Linge menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan TNI atas pembangunan jembatan yang kini memudahkan aktivitas mereka sehari-hari. Jembatan yang menghubungkan Kampung Reje Payung dengan wilayah sekitarnya tersebut menjadi akses penting bagi warga untuk bersekolah, bekerja, maupun mendapatkan layanan dasar. Sebelum jembatan terbangun, masyarakat harus menghadapi keterbatasan akses yang kerap menghambat mobilitas dan aktivitas harian. Kini kehadiran jembatan perintis Garuda memberikan rasa aman dan nyaman, sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah di Kecamatan Linge, Aceh Tengah. Bagi para pelajar, jembatan ini bukan hanya sarana penghubung, tetapi juga menjadi simbol harapan dan semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ucapan terima kasih dari para guru dan siswa menjadi bukti nyata bahwa pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat mampu memberikan manfaat langsung dan dirasakan hingga ke pelosok negeri. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Bapak TNI yang telah membangun jembatan untuk Reje Payung. Pak, terima kasih banyak, berkat Bapak, anak-anak kami bisa kembali sekolah dengan aman. Dirgahayu Indonesiaku, jaya! Jaya! Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pembangunan jembatan perintis Garuda di Desa Trisinar, Kabupaten Lampung Timur kini memasuki tahap akhir penyelesaian. Jembatan yang dibangun melalui program perintis Garuda inisiasi Presiden Prabowo Subianto diharapkan jadi solusi akses bagi masyarakat yang selama ini terisolasi oleh Sungai Wai sekampung. Pembangunan jembatan perintis Garuda di Desa Trisinar, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur hampir rampung sepenuhnya. Personil TNI bersama masyarakat terlihat bergotong royong menyelesaikan tahap akhir pekerjaan, mulai dari pengecatan jembatan, pemasangan papan nama,
hingga papan himbauan bagi pengguna jembatan. Jembatan yang membentang di atas Sungai Wai Sekampung tersebut segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai akses penghubung yang lebih aman dan efisien. Pembangunan jembatan ini merupakan wujud kehadiran negara untuk membantu masyarakat di daerah yang selama ini mengalami keterbatasan akses. Kehadiran jembatan dinilai akan mempermudah akses pendidikan, layanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan perekonomian warga. Tak hanya itu, pembangunan jembatan juga menjadi bukti kuatnya semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Masyarakat Desa Trisinar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, TNI, serta seluruh pihak yang telah mewujudkan pembangunan jembatan tersebut. Warga menilai kehadiran jembatan perintis Garuda akan mempermudah aktivitas sehari-hari, mengurangi resiko saat menyeberang sungai, serta membuka peluang yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, kami sangat setuju dengan pembangunan jembatan di Desa Sukasari, Desa Sukareja 3, sangat membantu petani untuk penyeberangan, karena selama ini petani sangat kesulitan membawa hasil petani seperti jagung, sawit, sama padi, khususnya untuk anak sekolah. Itu sangat membantu untuk menyeberang ke daerah Melaris sekolahannya, karena jangkauan terlalu jauh, terlalu muter, karena sering telat. Nah, untuk petani-petani di sini mengucapkan terima kasih, sangat terbantu oleh adanya jembatan ini yang dibangun oleh program-program Bapak Prabowo. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemerintah hingga kini masih terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk membuka akses wilayah terpencil. Program ini tak hanya mempermudah mobilitas warga, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan dasar di pedesaan. Program Jembatan Garuda yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membuka keterisolasian ribuan desa di seluruh Indonesia. Hingga 28 Juli 2026, dari target 2.838 jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 jembatan atau hampir 50% telah selesai dibangun, dengan prioritas daerah terpencil dan wilayah terdampak bencana. Pemerintah mengatakan keberadaan jembatan Garuda telah menghubungkan lebih dari 7.300 desa dan kelurahan dengan manfaat yang dirasakan oleh sekitar 4,2 juta penduduk. Sehingga kalau diakumulasikan, total titiknya ada 2.838, selesai dikerjakan 1.416 dengan tingkat presentasi selesai 49,9%. Dari sisi sebaran wilayah, Kodam Iskandar Muda di Aceh dan Kodam 1 Bukit Barisan di Sumatera Utara mencatat jumlah titik terbanyak, masing-masing 341 dan 323 titik. Ini sejalan dengan kondisi geografis pegunungan di wilayah tersebut yang membutuhkan banyak jembatan penghubung antar desa. Sementara itu, dari sisi persentasi penyelesaian, Kodam Jaya mencatat capaian tertinggi dengan 87,1% selesai, diikuti Kodam Teuku Umar dengan 77,6% secara persentase. Bagian keempat tentang dampak dan juga manfaat program. Diketahui jembatan Garuda berdampak terhadap ekonomi juga sudah mulai terlihat, mulai dari biaya distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menurut sekitar 30 hingga 50%. Pemerintah menilai program Jembatan Garuda menjadi bukti kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI dalam mempercepat pemerataan pembangunan, serta diharapkan pertumbuhan ekonomi desa dapat semakin meningkat dan sejahtera. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.